Shalom, selamat hari Minggu, salam sehat. Kita akan masuk ke dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu keempat setelah Trinitatis. Topik minggu kita pada hari ini ialah kasih persaudaraan. Marilah kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Berdoa, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini ialah titah kelima serta artinya. Demikian hukum Tuhan.
Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka menurut dan menyelami jiwa mereka senantiasa serta berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan, mari kita berdoa untuk dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami agar dapat melakukan yang seturut dengan kehendak. Amin. Kita bernyanyi. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan kesalahan kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu keempat setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 7 hingga ayat 15. Mari kita baca secara responsoria. Di ayat terakhir nanti kita akan bersama-sama membacanya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu mulai melaksanakan dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupi kekurangan kamu, agar kekurangan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berlebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Taparohahom majo tikting na adong lembara tikting na adong dia dupata. Aka tikting na maragam na masa di bagas sa minggon. Boy maberengotta guar ni minggutta di bagas sa minggon, na paduahon torop ni parminggu, ni minggu na salpu. Na patuluho pertangyangan boy maberengotta di lembaran tikting nadong dihita. Tiktik papaton na moding. Nunga jumolo marujungolo sada amasian huriata ima amata jonggi siburian nani habaluhon ni hala inang era boru sibolon. Tutu umur ono puluh sada tahun. Tatangnya kuma asa margogo keluarga mengadopi nama saon. Tiktik palimaho boy mata parohahon. Tiktik paunopon. Sibuanod ditangyang. Na perjolo keluarga Habib Bajar Nahor boru manalu do yanak kon nasida Gabriel Bajar Nahor terjangkit COVID-19. Na paduahon nyonya Siburian boru sibolo do yanak kon nasida Yosua Siburian terjangkit COVID-19. Nyonya Tapahan boru tapu bolon, nyonya Sihombing boru manalu terjangkit COVID-19. Di hama maname do inanami song-song ina poso bulung. Mamer kondisi nuangon, situasi na terjadi nuang, nang dihuriatan nang di sekitar tape, jalabui dohonon, molo Pontianak Barat sebetulnya sudah dalam zona hitam. Alane, nuksiduk perminggota, asama unang termulak kita non, asama kata majuhita, perhalado dohot rasni huria membuat sada keputusan dihita unang manian holan keputusan ni perhalado taringot tu kegiatan perminggota tu minggu-minggu na mangihut mamereng situasi do kondisi nama sanmai asadong dihita sada kesepakatan keputusan bersama rasni HKBP Juruju ima na boy donon nami hulahi hami nuksai perminggota unang bajet termulak kita mangulu maju tata satokin asa boy hita makatema buat sada keputusan di huriata botima tik tunapa pituhon na sorang na dari Jumat tanggal 10 sada Juni 2021 na salpu di bahasa-bahasa tuatta dosada dana boru di keluarga Jackson Sitopul inatai Sumiati sehat dana ki suang songoni nang natorasna na pawalohon boy mai di parrohon na pasiahon pendaftaran perguru malua mulai minggu tasadaron nunga boy be akka yanakot ni huriata madaftar gabe perguru malua tu huriata marhite situa uik ganup persyaratanna fotokopi belangko baptis na pasapuluhon majelis dohot ruas ni huria pasahaton selamat merayakan ulang tahun kelahiran dohot pernikahan tu ruas ni huriata na berulang tahun di mingguon ima mulai tanggal 27 Juni sahatu tanggal 3 Juli tahun 2020 sada nats pembimbing pasal men bidul 50 ayat 20 di Jahabema di Bagasta namangihu amang dot tamunainang tik-tik parhevengob boy ma taparrohahon di lembaran nadong dihita adong musya do PHP mbaon satabi di ruas ni huriata na hurang sehat pamatang na molo adong ko gejala nak pe batuka manang na demam unang dipaksahud dirina asaro marsar hitadu bagas huriaun
Lohok manasida marminggu mengikuti live streaming di bagas nabi. Jadi huhimbau kami namak kilala di ruas ni huriata na hurang sehat na tapi sebetulnya agak remeh. Perlu manang na demam lohok manasida nian di bagas na mangihuton per minggu tas dia minggu mengikuti live streaming. Songonima tik-tik pakubasion parhepengon ni huriatat di nasa minggon do akan nanaing sihobasa tu minggu naro. Maulate dia katangyang partisipasi dukungan di sudi program huria. Saya ditupah itu hanima nasa pikiran gogo do pabahenata tu huriana. Ganuk mahita manangyakon nasa pakubasion ni huria tu minggon asature mardala bas sangap di gorni tu hatta maulate ma. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di hari ini tertulis di dalam 2 Samuel pasal yang pertama ayat 17 hingga ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Jonathan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab Orang Jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian,
Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan. Panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmiji, yang menyematkan perhiasan emas dan pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu hari ini, minggu 4 setelah Trinitatis, bertopik kasih persaudaraan. Kita tahu bahwa Saul dan Daud adalah berhubungan tidak baik, di mana Saul ingin Daud mati, di mana Saul ingin membuat Daud itu tidak menjadi raja di kerajaan Israel. Sehingga dalam kitab ini kita membaca ada beberapa yang kita pikirkan ketika kita mendengar Daud atau Saul musuh dari Daud, atau sebaliknya. Kok bisa-bisanya Daud setelah Saul dan Jonatan mati, tapi Daud meratap sedih. Daud merasa dia kehilangan atas sosok Raja Saul dan Jonatan. Padahal dia adalah musuhnya, khususnya Saul. Dalam firman ini, di atasnya kita melihat kematian Saul bagaimana. Kematian Saul dibunuh oleh orang Amalek. Dia sudah bersandar di kayu, dia sudah terluka. Lalu orang Amalek ini mengatakan bahwa Saul meminta, bunuhlah saya karena sudah sakit, saya tidak tahan lagi. Lalu orang Amalek itu membunuhnya dan dia pergi ke Daud. Orang Amalek ini pergi ke Daud, melapor, Daud, kalau Saul sudah mati dan anaknya, saya menemukan mereka di gunung pertempuran, dia telah tersandar dan dia telah terluka. Lalu dia mengatakan, bunuh saya karena saya sudah merasakan sakit sekali. Lalu orang Amalek ini membunuh Saul dan Saul pun mati. Kemudian orang Amalek ini melapor tadi ke Daud, mengatakan Saul sudah mati. Dia berpikir kalau Daud menganggap Saul adalah musuh, sehingga orang Amalek ini mau mengambil kesempatan. Ketika saya yang berhasil membunuh Saul, saya melapor kepada Daud, maka saya akan diangkatnya menjadi seorang yang
menjabat tinggi nanti di kerajaan. Itu pikiran daripada orang Amalek. Tetapi sebaliknya, Daud mengatakan di ayat 16, kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Lalu Daud menyuruh anggotanya atau soldadunya membunuh ini orang Amalek. Yang mau dikatakan dalam kehidupan kita sehari-hari berhubungan dengan kasih persaudaraan, ini sering terjadi. Saya, anak sakangan misalnya, adik saya bertentangan dengan saya. Lalu adik saya yang kedua bertentangan dengan adik saya yang di bawah saya tadi. Lalu saya menganggap kalau adik yang ketiga ini, yang kedua ini tadi adalah kawan saya. Jadi istilah dari seberang kita di masa perang mereka mengatakan, musuh dari musuhku adalah kawanku. Kira-kira begitu. Jadi mulu merbada anggiku dohot anggiku sadanai, hapeju rohaku mamereng nomor 2 baru ngaku maun. Kira-kira begitu. Orang Amalek berpikir begitu. Ketika saya bunuh Saul, selama ini Saul mengejar-ngejar Daud. Ketika saya yang bunuh, saya melapor kepada Daud, maka Daud akan menganggap saya kawannya. Tapi malah sebaliknya, dia malah dibunuh. Kadang-kadang seperti itu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita berkeluarga. Melapor, nasono melapor. Aing dodak ngadak kos beibana. Hui do ate. Memang tuau pesong odi do. Inilah nomor tino dohon. Padahal enggak ada di sini orang tua yang membibitkan hal itu kepada anaknya. Saya yakin ketika anak kita di rumah berantem, kita mengatakan, bukan gitu. Kakakmu itu, adikmu itu. Tapi setelah besar-besar, udah dewasa, tidak jarang kita dengar bahwa kakak beradik bermusuhan. Yang bersaudara bermusuhan. Jadi firman Tuhan ini mau mengatakan saat ini, jangan seperti itu. Yang kita inginkan atas anak-anak kita sebagai orang tua di sini, itulah kita perbuat dengan saudara-saudara kita. Jangan menganggap musuh, jangan menganggap lawan di tengah-tengah kehidupan ini, tengah-tengah keluarga. Itu yang bisa kita lihat dari orang Amalek, dari Daud. Kalau kita melihat dari sisi Daud tidak mau menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan atau membunuh Saul. Malah dia mengasihi Saul. Dan dia tidak mau kabar itu diberitakan. Kematian Saul dan Jonathan diberitakan ke dunia atau lingkungan kerajaan-kerajaan lainnya. Dia mau menutupi kalau Saul dan Jonathan belum mati. Karena dengan demikian maka orang-orang itu akan bersuka cita. Musuh-musuh kita nanti akan bersuka cita. Dia menutupi itu. Itu artinya dia sangat sedih ketika Saul musuhnya itu mati. Dia sangat sedih Raja Saul meninggal. Jadi kalau kita sempat atau pernah mendengar kasihilah musuhmu, Daud telah melakukan itu. Molo itong-atongane keluarga, manang itong-atongane pernguluat tesigano pari, adong maparalota do ibana, adong maparmaradi ibana, langsung ulu do hatok rahi tamandokon, ima alani memang do itaon.
Ya kan mungkin begitu. Doi tahun memang bagian na doi. Tapi Daud kepada Saul yang mau mengambil nyawanya, Daud mengatakan, saya sangat bersedih. Saya sangat meratapi Saul mati. Jadi kalau ada di sini kita menganggap orang lain musuh, jangan sekali-sekali kita berbahagia ketika dia jatuh, ketika dia pun sakit, ketika dia pun sekalipun dia mati. Tapi kita harus bersedih. Itulah sikap orang-orang yang sudah diurapi Tuhan, seperti Daud. Kemudian dari Jonatan. Jonatan begitu dekat dengan Daud. Padahal Jonatan itu anak dari Saul. Ini juga di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan kekeluargaan orang Batak khususnya, dan juga di tengah-tengah keluarga kita, walaupun kita bukan orang Batak misalnya. Yang diinginkan firman Tuhan ini, jangan tanamkan kebencian kepada anakmu, jangan tanamkan kebencian kepada keturunanmu untuk membenci orang lain. Saul melakukan itu, tapi Jonatan tidak mau mendengar Saul. Jonatan kan anaknya Saul. Saul musuhnya Daud. Dan Daud bersahabat dengan Jonatan. Artinya Jonatan tidak mau mendengar suara dari Saul. Kesempatan dari Saul sebenarnya untuk mengerahkan Jonatan, bunuhlah sahabatmu itu, kasihlah racun ini supaya mati dia, supaya aku raja terus. Setelah aku nanti raja, saya meninggal, saya mati, kamu akan naik tahta sebagai anak. Tapi Jonatan tidak melakukan hal itu. Yang mau dikatakan untuk persaudaraan, kekristenan, atau kasih persaudaraan, jangan pernah kita tanamkan kebencian kepada anak kita untuk membenci anggita manang udana, untuk membenci bapak tuana, untuk membenci inang udana, namboruna amang boruna, dolan nasing nai. Seberapapun sakit hati kita dengan adik kita, dengan abang kita, jangan pernah tanamkan kebencian kepada anak-anak kita. Itu yang mau dikatakan. Nang pola tepa buah-buah namar bada hita dohot udana maneng bapak tuana. Itu cukup dengan kita. Anak-anak kita biar bergaul. Kan adong dosongoni. Walau merbada maneng adong salah paham. Hita nomor tinodohon. Itu tadokon. Unang lahora tu jabuni bapak tuami. Unang lahora tu jabuni nang udami. Tangi botoi maneng naha. Itu menanamkan kebencian. Dan firman Tuhan saat ini tidak menginginkan hal itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kekeluargaan. Saul sempat juga mau menggoda dia Jonatan, tapi Jonatan mengatakan, saya tidak. Daud itu adalah sahabat saya. Daud itu adalah saudara saya. Firman Tuhan ini, begitulah cara memelihara persaudaraan. Yang mau dikatakan lagi dari firman Tuhan ini, jangan menilai orang lain dengan ucapan orang lain. Kadang-kadang songonido, nama ruason kan, nama huriau pesongonido. Saya pikir masih banyak jemaat HKBP menilai pendetanya dari orang lain. Baru jamitana, baru berditei. Asongonot dodang dinggan orang jauh. Unga langsung ibe, lohot di pikiran ada di rohana, tanpa mau menyelidiki, tanpa mau berucap, tanpa mau berkomunikasi dengan orang lain. Ini yang sering terjadi.
Mahasiswa juga banyak seperti itu. Menyusun skripsi, ditanya kakak tingkatnya, "Kak, Bang, kayak mana dulu kamu bimbingan ke sini? Wow, killer itu. Harus begini dengan itu." Langsung jantungan. Belum dia pergi udah jantungan. Waduh, gimana ini, udah gemetaran. Karena dia menilai dosennya itu dari orang lain. Pengalaman dari orang lain. Tapi alangkah baiknya kita mempunyai karakter penilaian sendiri dengan orang lain. Jangan mau mendengar dari pihak-pihak dari ketiga. Begitu yang terjadi kepada Jonathan. Jonathan tidak mau mendengar Saul di dalam persahabatannya dengan Daud. Tidak mau mendengar gosip. Tidak mau mendengar omongan-omongan bohong. Tentang COVID ini kan, juga banyak yang bohong tentang COVID ini. Kalau kita mendengar semuanya, bisa kita kewalahan memahaminya. Ada katakan dari sana obat COVID ini, katakan dari sini obat COVID ini, katakan dari sini obat COVID ini. Yang kena COVID bingung mau makan apa, dimakani semua. Naik darah tingginya. Timbul penyakit yang baru. Mari dengar. Apalagi obat COVID. Sekarang ini live streaming di Facebook itu. Mendoakan yang sakit COVID sembuh katanya. Bah, menanggutu somma sudina roha. Tutup rumah sakit non molo pola songoni. Tapi kita harus jeli. Bagaimana kita berkarakter kepada orang lain tanpa dibumbui orang lain juga, pihak ketiga. Dan bagaimana kita beriman kepada Yesus Kristus tanpa omongan orang lain. Tanggung jawab sendiri, pribadi sendiri. Tanggung jawab kepercayaan sendiri. Bukan karena dipaksa-paksa, bukan karena omongan-omongan orang lain. Kalau kamu nanti ini ke neraka kau, katanya. Tapi baiklah karakternya mengimani. Jonathan seperti itu. Dia tidak mau di beta-beta halak terhadap pikiran yang jelek itu. Dia mempunyai karakter baik. Apapun dikatakan oleh Saul, tidak mau dia mendengar. Daud itu sahabat saya. Itu ucapannya. Dan Daud juga merasakan itu. Katanya tadi dalam firman Tuhan bahwa cinta dari Jonathan itu lebih ajaib dari cinta seorang perempuan. Apa yang mau dikatakan? Cinta seorang perempuan mungkin nafsu, balas. Tapi cinta dari Jonathan kepada Daud bukan masalah nafsu, tetapi pertanggungjawaban akan iman kepada Tuhan. Dia tidak mau dikatakan Saul, nanti kamu akan hidup di tengah-tengah kerajaan setelah saya mati. Dia tidak mau digoda dengan jabatan. Dia tidak mau digoda dengan uang. Dia persahabatan yang tulus, persaudaraan yang tulus dari Tuhan. Jadi kalau kita bersahabat dengan orang-orang karena dia kaya, karena dia berada, kita bersahabat dengan orang-orang karena dia bisa menolong kita, itu bukan persahabatan yang dihidupi oleh Jonathan. Persahabatan dunia itu. Tapi yang diinginkan Tuhan, persaudaraan itu tidak dihitung dari materi. Karena orang Batak sering berantem karena sisat topaki. Ima artanina dua-duana merbadai
Tapi persaudaraan tidak diukur dari hal itu. Satu ngadong behita jemaat ni jirujon nemer beda hamun waing doho akaha hanggimuna ala ni partapakan di Bonabasogit. Firman Tuhan ini jangan karena itu memutuskan persaudaraan, akhirnya tidak mengasihi. Jangan gila dengan harta atau jabatan atau kehormatan lainnya. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan dari Jonathan dan Saul, dari Daud. Dan Saul tidak mau membangun kebencian, walaupun dia bangun kebencian kepada Jonathan, tetapi itu tidak terjadi. Tetapi Saul tidak pernah membangun kebencian kepada soldadu-soldadunya atau kerajaannya untuk membenci Daud. Saul tidak pernah melakukan itu. Tidak pernah melakukan itu untuk membenci Daud. Jadi seberapa beratnya pergumulan Daud dan pergumulan Saul tentang kerajaan, tapi mereka masih hidup di tengah-tengah mengasihi orang lain, mengasihi saudara. Terutama di sini Jonathan dan Saul dan Daud mengasihi. Tadi firman Tuhan ini ingin mengarahkan kita supaya menghargai kasih persaudaraan. Parmaharang kioni udang mata ukur dohot aka na adong di portibion. Jangan menilai orang lain juga, menilai orang lain dari ucapan orang-orang yang lain. Jangan membenci orang lain, melainkan mengasihinya. Seberapapun sakit hati kita, kita harus mengasihi mereka. Karena firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Persaudaraan kita di rumah kita masing-masing, kita bina dengan kasih persaudaraan yang daripada Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar hari ini, yang membimbing kami Tuhan untuk hidup di dalam kasih persaudaraan. Saudara kami bukan hanya keluarga kami, saudara kami adalah orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena itu Tuhan, bimbing kami untuk melakukan firman-Mu, untuk mampu mengasihi saudara kami di tengah-tengah kehidupan ini. Bimbing kami dan ajar kami melalui Roh-Mu, supaya kami mempunyai karakter orang-orang yang diurapi Tuhan, yang berhati jujur, berhati mengasihi, yang berhati hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jikapun ada orang yang tidak mengasihi kami tetap akan mengasihi mereka. Jika ada orang yang menganggap kami musuh, kami akan mengasihi mereka. Itulah kasih persaudaraan yang kami dapat dari firman Tuhan hari ini. Ketika ada pergumulan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing yang sering terjadi karena harta dunia, karena harta warisan, Tuhan Allah, setiap keluarga yang mengalami itu hari ini, saat ini, Tuhan sadarkanlah, beri mereka penerangan dari firman Tuhan, supaya mereka tetap hidup di dalam kasih persaudaraan. Seberat apapun permasalahan mereka, mereka dapat menyelesaikannya dengan kasih yang daripada Tuhan Allah Bapa di surga. Karena kesanalah kami Engkau panggil hidup di dalam kasih karunia Tuhan dan hidup di dalam damai sejahtera yang daripada-Mu. Tuhan Allah, kami berdoa saat ini buat jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit,
yaitu COVID-19. Telah diwartakan tadi nama-nama jemaat-Mu. Kami yakin dan percaya jemaat Tuhan membawa doa masing-masing untuk kesembuhan jemaat Tuhan yang mengalaminya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang hadir di gereja ini dan juga jemaat Tuhan yang mendengar melalui live streaming, beribadah melalui live streaming. Tuhan Allah di surga, kami berdoa, lepaskanlah kami dari mara bahaya, tuntunlah kami untuk menjalani hidup kami, supaya kami tidak terjangkit dengan virus yang mematikan itu. Bapa di surga, beri kami kebijaksanaan dari pemerintah, dari tokoh-tokoh agama, dari media sosial yang memberitakan, supaya semuanya itu Tuhan berjalan dengan kehendak Tuhan dan menjadi kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Tuhan Allah, kami berdoa untuk para medis dari tingkat terendah, kiranya Tuhanlah yang membimbing mereka, memampukan mereka menangani penderita-penderita COVID-19 ini, supaya mereka Tuhan teguh dan kokoh melayani dengan kasih yang daripada Tuhan. Tuhan Allah di surga, kami berdoa buat keluarga yang menghadapi duka cita. Tuhanlah yang menghibur mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas madihita, tinggal maju hita satokin, jolo martang yang bima jolo, tang yang pribadi.